Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Agung Prayogo. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Sekarang saya sudah berada di semester 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hydropower energy, yaitu pembangkit listrik menggunakan tenaga air. Sebenarnya saya ingin menjelaskan dulu energi listrik tenaga air itu seperti apa. Pada dasarnya, energi listrik tenaga air itu adalah bagaimana suatu equipment yang berada di air yang mengalir. Nah, dari situlah kita bisa menghasilkan listrik. Dari mana perputaran dari turbin, kita bisa taruh di dayanya itu bisa disimpan di generator. Seperti itu, kurang lebih seperti itu gambarannya. Isu yang diangkat dari kebutuhan pasar, kebutuhan energi listrik itu sangat tinggi, karena kita bisa tahu setiap hari itu kita pasti butuh listrik. Yang kedua, energi listrik itu sangat mahal, semakin mahal. Setiap tahunnya pasti ada kenaikan harga listrik. Yang ketiga, kerusakan alam, karena akibat prosesnya, yaitu bisa kita tahu penggunaan listrik dari PLN sendiri, yaitu menggunakan batu bara. Nah, kita bisa tahu batu bara yaitu hasilnya dari fosil-fosil menggali, dan akhirnya akibatnya adalah untuk merusak lingkungan sendiri. Contoh kasus satu cerita, kita bisa lihat sendiri dan kita bisa baca. Penyumbang listrik di Indonesia itu mencapai 60.480 MW, setara 85,31% total kapasitas terpasang nasional. Semakin banyak energi fosil digunakan, maka terjadi kelangkaan energi fosil. Nah, terjadi kelangkaan energi fosil karena itu dibutuhkannya energi alternatif. Ya, salah satunya itu yang saya presentasikan ini, yaitu energi listrik tenaga air, yaitu hydropower energy. Mungkin solusi yang sudah ada pembangkit tenaga listrik dari batu bara oleh pemerintah. Nah, tetapi solusi ini bisa merusak lingkungan. Penghasil energi listrik dari renewable energy seperti solar panel ini sudah ada di Indonesia. Kincir angin sudah ada, tapi masih belum familiar untuk masyarakat. Bendungan sudah ada, tapi masih belum merata, dan lain-lain, masih banyak. Solusi yang ditawarkan produk atau jasa penghasil energi listrik dari energi terbaru yang tidak merusak lingkungan. Kita tahu energi listrik tenaga air benar-benar tidak merusak lingkungan karena adanya hydropower energy yang diletakkan di sungai atau aliran air yang mengalir. Itu tidak akan merusak lingkungan, bahkan ikan pun masih bisa tetap hidup. Lebih hemat dari solar panel datar biasanya. Kenapa bisa hemat? Ya karena kita hanya bisa merawat equipment itu sendiri agar bisa terus berjalan dengan lebih baik, lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan energi listrik. Value proposition yang unik, teknologi yang menghasilkan energi listrik yang lebih efektif, efisien, dan hemat. Penghasil energi listrik yang lebih efektif, efisien, hemat, membuat desain, emotional benefit-nya itu membuat desain yang menarik, estetika hingga kepuasan pelanggan. Yaitu inputnya, gimana inputnya? Mengajak orang-orang yang berada di aliran sungai atau aliran air mengalir untuk menggunakan hydropower energy. Dengan caranya melakukan penjelasan seperti prosesnya. Dampak lingkungannya itu dapat membantu mengurangi polusi, karena dengan menggunakan hydropower energy ini kita dapat menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan dari sumber energi dari air atau sungai yang mengalir. Nah, dari sinilah mungkin masyarakat nanti bisa proses pengalihan energi listrik yang biasanya menggunakan PLN, kita bisa menggunakan hydropower energy ini. Outputnya penggunaan konsumsi listrik non-renewable energy yang berkurang sehingga mampu mengurangi polusi udara dan biaya pembayaran listrik lebih. Ini pada akhirnya seperti itu. Menujunya biar masyarakat yang berada di tepian sungai atau air yang mengalir pada akhirnya
mengurangi pembiayaan listrik, khususnya juga untuk pelaku industri. Sangat membantu nantinya. Target customer-nya itulah rumah tangga. Kita pasti tahulah rumah tangga, pemukiman masyarakat yang berada di pinggiran sungai atau aliran mengalir, bendungan listrik, itu sangat bisa membantu. Perusahaan atau suatu instansi, kita banyak perusahaan, mungkin di area perusahaan ada perusahaan sapi perah, biasanya ada di pegunungan. Nah, di sana mungkin butuh harga yang lebih murah untuk listriknya, instansi mungkin bisa dari kecamatan, instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Kompetisi dan posisi pesaing, kita lihat pesaing langsungnya itu PLN, memang seluruh masyarakat kita itu menggunakannya PLN. Pesaing tidak langsung itu tenaga surya, tenaga angin, dan panas bumi. Karena pada dasarnya tenaga pesaing tidak langsung ini ada, tapi masih belum menyebar ke seluruh masyarakat. Kenapa? Ya karena promosinya ini sangat kurang, dan masyarakat pun melihat kalau menggunakan tenaga surya itu mahal. Tenaga angin itu juga belum familiar. Makanya dari sini saya ingin memberitahukan kalau hydropower energy itu mudah dan murah pada akhirnya. Nah, sumber pendapatannya bagaimana sih setelahnya kita mendapatkan penghasilan dari apa yang kita berikan dan tawarkan, yaitulah penjualan produk. Di sini kita bisa menjual produk atau jasa, yaitu dari hydropower energy. Ketika kita sudah menggunakan hydropower energy di suatu aliran sungai, nah kita alirin listriknya, nah itulah pembiayaannya di situ. Nah, setiap bulannya adalah melakukan perawatan. Karena kenapa dilakukan? Turbin juga memerlukan perawatan dan generatornya juga memerlukan perawatan. Ini strateginya, kita melakukan strategi fase bulan pertama sampai bulan ke-6 itulah soft launching, membuat platform bisnis di internet. Promosi di berbagai sosial media. Kita tahu sosial media adalah setiap hari yang kita lihat, setiap hari yang kita pantengin, bagaimana kita bisa mengedukasi seluruh masyarakat yang berada di suatu lingkungan dengan cara iklan, yaitu menggunakan ads atau lain sebagainya. Fase kedua yaitu grand launching. Grand launching itu adalah meluncurkan produk kita, hydropower energy, di suatu daerah, mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitarnya. Setelah menambahkan fitur, mungkin bisa kita mengupgrade menggunakan aplikasi pada nantinya seperti itu. Yang ketiga, bulan ke-12, yaitu tepatnya untuk tahun pertama dan seterusnya, menjaga kualitas produk. Bagaimana kita tetap memaintain seluruh perawatannya, bagaimana kita bisa tetap mengaliri listrik tanpa ada pemadaman, seperti yang biasanya PLN ada pemadaman, hingga membuat pelanggannya kecewa pada nantinya seperti itu. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.